Sekolah Tablik Muhammadiyah M. T. P. WM, Jawa Tengah, Angkatan Kedua, Purbalingga 2025, mengukur kemuliaan hidup adalah tema pilihan yang dipilih oleh Nurul Melati Holisah, salah satu pesertanya, untuk membersamai ibu-ibu pengajian P.R.A. Gembong 2, hari Sabtu 6 Desember 2025. Secara umum, kebanyakan orang beranggapan bahwa kemuliaan itu diukur dengan banyaknya harta, kekayaan, punya jabatan, atau pangkat-pangkat duniawi lainnya. Dan hal tersebut seolah menjadi syarat untuk mendapat kemuliaan hidup, sehingga tanpa itu kemuliaan tidak dapat diraih. Itulah anggapan sesat yang dimiliki oleh sebagian orang yang belum tersibghot dengan sibghatul Islam. Maka mereka berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, berusaha mendapatkan jabatan dan pengaruh yang kadang menghalalkan segala cara. Padahal yang mereka kejar adalah kemuliaan semu, kemuliaan yang akan segera sirna seiring dengan sirnanya kekayaan dan jabatannya itu. Lantas, bagi seorang mukmin, apa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang? Islam tidak memandang kehormatan seseorang berdasarkan banyaknya materi, karena materi bersifat fana. Islam hanya mendasarkan kehormatan seseorang pada tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak memandang orang tersebut sebagai orang yang sangat miskin, buruk rupa, atau serangkaian kelemahan lainnya, atau sebaliknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bisakah kita memandang bahwa ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan? Ya, harus bisa. Dengan cara apa? Yang pertama, merubah cara pandang atau mindset. Jika kita sebelumnya memiliki cara pandang yang salah dengan mengukur tinggi rendahnya kemuliaan seseorang atas dasar materi dan nafsu kita, maka ubahlah cara pandang tersebut dengan yang Allah ajarkan pada kita, yaitu dengan ketakwaan. Dan dalam setiap tindakan, hendaklah mencari keridhaan Allah di atas manusia. Maka janganlah kamu mengikuti perkataan manusia yang menyebabkan yang jauh dari syariat atau yang mengingkari syariat. Melihat fakta sejarah. Jika kita membuka lembaran sejarah di masa lalu, kita akan melihat fakta sejarah bahwa kekayaan, kekuasaan, dan jabatan belum tentu menjadikan pemiliknya mulia. Lihatlah Namrud, penguasa di Babilonia di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hitler, pemimpin Jerman di masa Perang Dunia yang Kedua dan pemimpin partai Nazi. Firaun, raja di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Mussolini, sekutu Hitler di masa Perang Dunia yang Kedua. Mereka orang-orang yang notabene memiliki kekuasaan dan kekayaan. Mereka memang mengisi lembaran buku-buku sejarah, tapi mereka mendapatkan bagian mengisi sejarah yang kelam. Orang-orang mengenangnya bukan sebagai panutan, tapi sebagai tokoh antagonis yang banyak dibenci dan dicaci. Meski mereka orang berkedudukan dan berharta, namun belum pernah kita mendengar bayi di zaman kita sekarang ini diberi nama Firaun. Itu menunjukkan di bawah alam sadar kita, sesungguhnya ukuran kemuliaan seseorang bukan terletak pada kedudukan dan harta. Sebaliknya, lihatlah bagaimana Rasulullah dan para khalifah penggantinya menjadikan kesederhanaan sebagai pilihan hidup. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah hidup mewah dengan segala fasilitasnya. Harta kekayaan memang kadang berada dalam genggamannya, namun mereka tidak senang jika ada harta yang tersimpan di rumahnya dalam waktu yang lama. Mereka akan segera membagi-bagikannya kepada para fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari untuk menjadi orang paling kaya di Arab. Pembesar Quraisy menawari beliau akan mengumpulkan harta dari orang-orang Quraisy dan memberikan kepada Rasulullah agar menjadi orang paling kaya. Tapi Rasulullah menolaknya karena hal itu bukan tujuan hidupnya.
Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok miliarder Arab saat itu. Namun begitu Islam datang, ia jadikan seluruh kekayaannya untuk perjuangan Islam. Bahkan ia pernah memberikan seluruh kekayaannya untuk kepentingan jihad. Pada masa pemerintahannya, harta benda mengalir dari Syam dan Irak. Tetapi semua itu harus masuk ke Baitul Mal. Ia tetap sederhana dalam penampilannya sehari-hari. Ia menolak menaiki kendaraan khusus untuk khalifah dengan semua perangkat kemegahan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok khalifah yang berhasil mengembangkan Islam sehingga menguasai seluruh jazirah Arab. Harta Baitul Mal menggunung, namun Umar radhiyallahu anhu tetap memilih untuk hidup zuhud atau sederhana. Ia tidak suka menyombongkan diri dan bermewah-mewahan. Begitu pula Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu, mereka menempuh jalan yang sama sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi dan kedua pendahulunya. Mengapa mereka berperilaku seperti ini? Mereka menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah untuk itu. Hidup bukan untuk mengumpulkan kekayaan dan bukan pula untuk mengejar jabatan. Hidup adalah untuk beribadah. Kesadaran inilah yang menuntun mereka kepada kemuliaan hidup sejati. Kemuliaan yang tidak diukur berdasarkan hawa nafsu duniawi, melainkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.